Anak, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung terus channel ini supaya terus memberikan informasi seputar pembelajaran Penjaskes. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung channel ini supaya terus berkembang di dunia YouTube guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku dimanapun kalian berada ya. Hari ini kita akan mencoba membahas untuk kisi-kisi soal yang sudah Pak Guru kasih untuk pretest ya, sebelum kita memasuki materi bulu tangkis. Pretest ini Pak Guru gunakan adalah untuk mengetahui kemampuan kalian atau pengetahuannya secara kognitif ya untuk di materi bulu tangkis ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu soal nomor 1, Indonesia secara resmi menjadi anggota IBF International Badminton Federation pada tahun A1913, B1934, C1953, D1945, dan E1889. Oke, udah disimpan jawabannya ya. Kira-kira yang mana jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang C1953. Mari kita bahas pembahasan soalnya ya. Ya, kita langsung ke cetak yang merah itu. Pada tahun 1953 Indonesia resmi menjadi anggota IBF. Jadi jawabannya yang benar adalah tahun 1953. Oke, lanjut ke soal yang kedua. International Badminton Federation IBF berdiri pada tanggal yang A 5 Mei 1943, yang B 10 Mei 1943, yang C 5 Juni 1934, yang D 5 Juli 1934, yang E 10 Juli 1934. Oke, sudah ditebak ya jawabannya yang mana, disimpan ya. Jawabannya yang benar adalah yang D ya, 5 Juli 1934. Mari kita lihat pembahasannya. Ya, langsung pada yang bercetak tebal. International Badminton Federation IBF, Federasi Badminton Internasional sebagai induk organisasi bulu tangkis dunia, berdiri pada tanggal 5 Juli 1934. Ya, itu jawaban yang benar. Selanjutnya yang ketiga, organisasi induk bulu tangkis Indonesia adalah A. PSSI, B. PBSI, C. PASI, D. FIBA, dan E. FIFA. Kunci jawabannya ya anak-anakku sekalian ya, semuanya jawabannya iya. Yang benar adalah ya yang B ya, yang PBSI. Mari kita lihat ulasan pembahasannya. Cetak tebal merah itu. Di Indonesia induk organisasi bulu tangkis adalah PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yang didirikan pada tanggal 5 Mei 1951. Anak-anak bisa catat semuanya itu di resume ya, di buku catatan kalian sebagai tambahan materi untuk yang bulu tangkis ini. Oke, selanjutnya yang berempat yaitu PBSI didirikan pada tahun, iya tadi sudah ya, kalian masih ingat. Yang A 1872, yang B 1893, yang C 1978, yang D 1936, dan yang E 1951. Ya, masih ingat sekali. Jawabannya yang benar adalah yang E ya, yang 1951. Ya, penjelasannya itu tadi sudah dibahas di soal yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Menurut sejarah, permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama A. Pona, B. Pana, C. Badminton, D. Minto, E. Mintonete. Kunci jawabannya ya anak-anak sekalian semuanya ya. Jawabannya yang benar adalah iya sekali, betul sekali. Jawabannya adalah A. Pona.
Mari kita lihat pembahasannya. Salah satu olahraga terpopuler di Indonesia adalah bulu tangkis. Olahraga ini berasal dari India. Di negeri asalnya bulu tangkis disebut dengan pona, yaitu yang jawabannya yang benar adalah pona ya, yang tadi yang A. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Berapakah lebar lapangan bulu tangkis pada partai tunggal? A. 5,18 meter, B. 5,32 meter, C. 6,1 meter, D. 7 meter, dan yang E. 6,2 meter. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Iya, betul sekali. Jawabannya yang benar adalah A. 5,18 meter. Mari kita lihat pembahasannya. Pada bidang permainan, ukuran lapangan badminton bagi partai tunggal ya, partai tunggal ini ya berbeda. Nanti kalau partai tunggal dan partai ganda itu penggunaan lapangannya itu berbeda. Itu ya. Lebar bidang permainannya benar adalah 5,18 meter ya. Anak bisa lihat di situ ada ukuran-ukurannya ya. Bisa diperhatikan sebagai catatan kalian juga. Bisa di screenshot dulu terus dicatat. Oke, yang selanjutnya adalah yang nomor 7. Berapakah panjang lapangan bulu tangkis? Ya sudah jelas sekali tadi ya. Yang A adalah 12, yang A 12 meter. Yang B 17,32 meter. Yang C 12,34 meter, yang D 18,21 meter, yang E 13,40 meter. Jawabannya sudah tahu semua ya. Jawabannya benar adalah iya, betul sekali, yang E adalah 13,40 meter. Mari kita lihat pembahasannya tadi. Ya, panjang lapangan badminton yaitu 13,40 meter. Itu tertera ada gambarnya ya. Kalau untuk panjang itu biasanya baik tunggal maupun ganda itu sama ya, cuman penggunaan lebar lapangan saja yang antara ganda dan tunggal itu berbeda, ditandai dengan 2 garis ya di samping lapangan itu ya, 2 garis itu, jadi itu yang menjadikan pembeda saja. Oke, lanjut. Yang nomor 8 adalah berapa tinggi tiang net bulu tangkis? Nah, ini tinggi tiang net ya. Yang A 1,55 meter, yang B 1,51 meter, yang C 1,56 meter, yang D 1,77 meter, yang E 1,53 meter. Oke, kunci jawabannya anak-anak ya semuanya. Iya, jawabannya benar adalah iya, betul sekali, yang A yaitu 1,55 meter. Kita lihat pembahasannya. Berikut penjelasan dari ukuran net pada permainan badminton baik untuk putra maupun putri ya, sama ini ya. Itu tunggal dan ganda itu sama ya. Tinggi tiang net adalah 1,55 meter. Tinggi tiangnya yang ditanyakan ya tadi. Tinggi netnya 1,524 meter. Panjang netnya 6,10 meter, lebar netnya 0,75 meter, dan puncak net paling atas diberi batasan putih ya. Puncak netnya itu lebar 7,5 cm. Oke, lanjut. Yang nomor 9. Berapa jarak net ke garis servis? Ya, ini sudah tahu, ini anak-anak sudah pinter-pinter, sudah tahu semuanya ini. Yang A 1,71 meter, yang B 1,51 meter, yang C 1,98 meter, yang D 2,48 meter, yang E 3,2 meter. Jawabannya benar adalah ya, betul sekali, anak-anakku semua pinter semua. Jawabannya C yaitu 1,98 meter. Pembahasannya itu ya, jarak garis servis depan dari garis net 1,98 meter. Itu ada jarak garis servis ke belakang, jarak dari servis ke tengah, jarak garis samping. Itu anak-anak bisa mencatatnya di buku ya. Ini semua materi juga ini untuk bulu tangkis. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Berapa jarak garis servis ke sisi lapangan luar? Nah, untuk partai tunggal. Yang A 4,71 meter,
yang B 2,51 meter, yang C 1,98 meter, yang D 3,96 meter, terus yang E terakhir 2 meter. Kira-kira yang mana ini anak-anak? Iya, betul sekali. Jawabannya D adalah 3,96 meter ya. Partai tunggal ya. Partai tunggal dan partai ganda itu nanti jelas berbeda. Partai tunggal adalah jarak servis ke sisi lapangan luar adalah 3,96 meter. 3,96 meter. Lanjut yang ke soal yang ke-11. Seorang pemain dinyatakan menang dalam satu set permainan bulu tangkis apabila telah mencapai angka, seorang pemain tunggal maupun ganda ya, sama. Itu yang A 11, yang B 25, yang C 15, yang D 20, dan yang E 21. Kira-kira yang mana ini anak-anaknya? Iya, betul sekali. Jawabannya yang benar adalah yang E adalah 21. Mari kita lihat pembahasannya ya. Dalam sistem perhitungan poin, tiap setnya sebagai berikut. Satu set terdiri dari 21 poin. Bila terjadi kedudukan 20 sama, otomatis akan terjadi jus 2 atau permainan akan berakhir pada poin 22. Jus 2 akan otomatis diberlakukan bila kemudian terjadi kedudukan permainan akan berakhir dengan selisih 2 poin. Bila terjadi kedudukan 29 sama, itu tidak lagi diberlakukan jus ya. Permainan akan berakhir pada poin 30. Oke. Paham ya anak-anak semua? Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-12. Seorang atau sepasang pemain akan memenangkan pertandingan jika telah memenangkan titik set permainan. Yang A2, yang B1, yang C3, yang D5, dan yang E4. Jawaban yang benar adalah iya ya, 2 set ya, 2 kemenangan ya. Sejak Februari 2006, maka semua partai permainan menggunakan sistem pemenang 2 dari 3 set, masing-masing dirate dengan sistem penilaian rally point. Sistem ini dilakukan dengan jumlah setiap game 21 dan jika terjadi kedudukan nilai 22, maka dinamakan use. Sehingga untuk mencari kemenangan setelah kedudukan itu selisihnya 2 poin lebih dulu harus bisa. Jadi menangnya 2 set, 2-0 atau 3-1 ini, maksimal 3-1. Kita lanjut yang ke nomor 13. Dikatakan use 1 apabila poin dikatakan use gitu ya. Sama-sama dikatakan use itu ketika pada poin berapa gitu. Sama-sama memperoleh poin berapa gitu. Yang A17, yang B20, yang C16, yang D18, yang E19 ya. Jawaban yang benar adalah ya, betul sekali adalah yang B ya, ketika 20 sama ya. Jadi kedua pemain atau dua pasangan itu memperoleh nilai 20 yang sama. Pembahasannya sudah jelas tadi ya, dan jika kedudukan nilai 20-20 maka dinamakan use ya. Itu selisihnya 2 ya, kemenangan. Yang selanjutnya 14. Pukulan dalam bulu tangkis yang bolanya melambung tinggi dan satu di belakang disebut, nah ini anak-anak sudah tahu, sudah sering bermain bulu tangkis. Yang A pukulan smash, yang B pukulan lob, yang C pukulan drop shot, yang D pukulan net, yang E pukulan forehand. Nah ini pukulan yang ke melambung tinggi dan satu ke belakang. Jadi, kunci jawabannya kira-kira apa jawabannya? Iya, jawabannya benar adalah pukulan lob. Penjelasannya, pukulan lob merupakan pukulan melambung ke arah atas sampai ke belakang ya, dan shuttlecock nantinya akan menukik dengan tajam ke bawah di area lawan. Pukulan lob ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni overhead lob dan underhead lob ya. Overhead lob dan underhand lob yang merupakan jenis pukulan penting dalam pertahanan dan juga penyerangan. Selanjutnya ya, sebelum nomor 15 boleh anak-anak minum dulu untuk bisa sekedar recovery ya, minum kopi atau minum es teh manis bisa ini. Semangat dalam pembahasan soal kali ini ya. Yang 15,
Pukulan servis yang sering digunakan oleh pemain tunggal. Ini pukulan servisnya, ini apa yang pemain tunggal yang bisa sering lakukan. Yang A adalah short service, yang B medium service, yang C long service, D lob service, yang E short service dan lob service. Jawabannya mana? Iya, jawabannya dari yang long service ya. Penjelasannya ini, servis panjang biasanya digunakan untuk pemain tunggal. Sasaran shuttlecock ke dekat garis belakang dan menukik tajam lurus ke bawah. Pukulan ini paling banyak menggunakan tenaga dibanding dengan pukulan ya, bukan pikulan ya. Pukulan servis yang lain. Pukulan servis ini dilakukan dengan pukulan forehand. Ya, lanjut nomor 16. Posisi raket terlentang, ibu jari dan jari telunjuk menempel pada pangkal batang raket yang permukaannya gepeng. Permukaan sebaliknya untuk meletakkan telapak tangan. Pegangan tersebut adalah cara memegang raket. Yang A Asia, yang B Inggris, yang C backhand, yang D Amerika, dan yang E forehand. Jawabannya yang benar adalah iya forehand ya. Sudah jelas sekali itu. Nah, udah pinter. Itu berikut penjelasannya, yaitu berikut adalah langkah-langkah melakukan pukulan forehand dalam permainan bulu tangkis. Memegang raket dalam posisi forehand, menggenggam raket dengan rileks, bergerak dengan cepat sehingga posisi badan tepat berada di depan bola shuttlecock. Posisi kaki kiri berada di depan, sedangkan posisi kaki kanan berada di belakang. Posisi badan miring sejajar dengan arah kaki. Pukulan bola atau shuttlecock sambil posisi bahu diputar ke depan, ya. Gerakan tangan terus ke bawah. Lakukan pukulan forehand ya. Yang selanjutnya nomor 17. Perbedaan pukulan forehand dan backhand terletak pada posisi kaki. Yang A, yang B sikap badan menghadap, yang C laju bola, D sikap tangan memukul dan memegang raket, yang E sikap kepala. Kira-kira yang mana ini? Perbedaannya itu terletak pada bagian mananya? Iya, benar sekali, adalah perbedaannya di sikap tangan memukul dan memegang raket. Itu sudah jelas, ini ada teknik backhand grip dan forehand grip. Nah, itu perbedaannya di situ, ada menggunakan genggaman tangan raketnya, posisi ibu jari dan sebagainya. Itu ada penjelasannya di atas, itu anak-anak bisa screenshot terus dicatat ya di buku. Sudah jelas ya? Oke, lanjut ke soal yang 18. Bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai yang gepeng atau pipi adalah cara A Amerika, B backhand grip, C campuran, D Inggris, E Indonesia. Ini cara memegangnya, ini apa ini? Jawabannya yang benar adalah dia yang D Inggris. Iya, itu penjelasannya dalam memegang raket cara Inggris atau English grip. Memegang raket cara Inggris adalah raket dipegang pada tangkainya, bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai yang sempit. Paham anak-anak, ini sudah jelas ini ya. Lanjut ke yang itu posisi tangan memegangnya, lihat gambarnya, di situ ada gambarnya. Lanjut nomor 19. Raket yang dipegang dalam posisi miring, jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket. Ibu jari memangkul di tangkai raket di sisi belakang dan jari-jari yang lain ditekuk di bawah tangkai raket. Ini cara memegang raket apa ini ya? Apa cara yang A cara Amerika, yang B backhand grip, yang C jabat tangan, yang D Inggris, atau E combination grip? Jawabannya benar adalah iya combination grip. Kombinasi ya, jadi memegang cara kombinasi. Nah, lihat di situ. Dilihat itu seorang pemain sedang melakukannya dan teknik-tekniknya itu kombinasinya itu apa. Yang pertama, raket yang dipegang dalam posisi miring ya. Yang kedua, jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket. Ibu jari memangkul di tangkai raket di sisi belakang dan jari-jari lain ditekuk di bawah tangkai raket. Yang selanjutnya adalah nomor 20 yang terakhir ini. Dalam permainan bulu tangkis, pukulan yang paling utama adalah pukulan apa? Iya, yang A smash, yang B service, yang C drive, yang D forehand, dan yang E block. Jawabannya benar adalah
Iya, servis. Servis itu adalah servis merupakan pukulan pertama kali dilakukan untuk mengawali permainan bulu tangkis. Iya, servis juga digunakan sebagai pukulan mati. Jika dalam melakukan servis salah, maka hal itu akan memberi keuntungan pada pihak lawan dan menambahkan poin di pihak ini kita ya. Berikan keuntungan. Ini salah penjelasannya ini. Servis juga digunakan sebagai pukulan mati. Jika dalam melakukan servis salah, maka hal itu akan memberikan keuntungan kepada pihak lawan dan menambah poin di pihak lawan. Jadi kalau kita salah ya berarti pihak lawan yang akan mendapatkan poin. Oke, itu dulu untuk pembahasan hari ini. Jadi kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa kalian tetap belajar ya, tetap dalam menghadapi situasi pembelajaran daring ini. Silahkan untuk lebih bisa menggali informasi sendiri-sendiri. Untuk mendapatkan materi tidak harus dari Pak Guru, kalian bisa melakukan searching di Google maupun yang lain yang sesuai dengan referensi Pak Guru, atau Pak Guru sudah mengirimkan untuk buku paket ya di Google Classroom. Sudah, silahkan di-download, dibaca, nggak usah di print, yang penting dibaca saja. Kalau yang belum bisa download ya silahkan bisa pinjam di perpustakaan. Itu aja. Kaki yang digunakan untuk menahan bola diputar keluar sehingga kaki dalam menghadap ke arah datangnya bola. Teknik ini merupakan cara menahan bola menggunakan C. Kaki bagian dalam. Badan bagian atas dicondongkan ke belakang dengan dada ditarik ke depan. Teknik ini merupakan cara menahan bola menggunakan B. Dada. Gerakan menendang bola secara terputus-putus dan dilakukan secara perlahan-lahan ke arah yang dituju atau ke segala arah merupakan teknik dari A. Menggiring bola. Teknik menggiring bola digunakan untuk membawa bola ke segala arah, melindungi bola, dan melewati lawan. Di bawah ini adalah tujuan umum menggiring bola kecuali A. Mengontrol bola. Bagian kepala yang tepat bersentuhan dengan bola dalam menyundul bola adalah A. Ubun-ubun atau dahi ya. Dahi. Jawabannya dahi tadi. 1. Perhatikan tahap tentang teknik dasar menendang bola di bawah ini. 1. Pergelangan kaki yang akan digunakan mengumpan bola diputar keluar dan dikunci. 2. Tarik kaki yang akan digunakan mengumpan ke belakang, lalu ayunkan ke depan ke arah bola. Yang ketiga, perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah bola. Pernyataan di atas merupakan gerakan bola dengan kaki bagian B. Dalam. Bagian kaki yang lazim digunakan untuk menendang dalam permainan sepak bola adalah beberapa macam. Untuk menghasilkan tendangan bola melambung jauh, bagian kaki yang digunakan adalah C. Kaki bagian kura-kura. Badan condong ke depan. Bagian kaki yang digunakan untuk menahan menghadap arah datangnya bola, sehingga tumit menempel tanah. Teknik ini merupakan cara menahan bola dengan menggunakan D. Telapak kaki. Seorang pemain harus bisa memberikan umpan ke temannya dengan akurat supaya tidak mudah direbut oleh lawan. Apabila kita menghendaki menendang bola agar bola datar atau menyusur tanah, maka perkenaan bola adalah jawabannya C. Tengah. Kaki yang digunakan untuk menendang
diayunkan menghadap ke bawah. Hal ini merupakan teknik menggiring bola dengan menggunakan, jawabannya C, kaki bagian luar. Dalam permainan sepak bola, berlangsung permainan perebutan bola di dekat gawang dan bola keluar melewati garis gawang. Bola terakhir disentuh oleh pemain penyerang. Yang akan terjadi adalah tendangan. Jawabannya adalah A, tendangan gawang. Bambang Pamungkas terkenal dengan tendangan kerasnya. Jika ia menendang dengan tendangan kura-kuranya, maka jalannya bola akan, ya jawabannya D, melambung datar. Sepak bola adalah olahraga bergu yang disenangi oleh anak-anak. Jika ada seorang pemain mengoper bola kepada teman dalam permainan sepak bola disebut, ya jawabannya adalah A, passing. Dalam sepak bola, teknik yang digunakan untuk melewati pemain lawan dengan menggunakan punggung kaki disebut dengan, ya A, menggiring bola. Dalam pertandingan kedua tim sama kuat, saling menyerang dan bertahan. Perebutan bola terjadi di tengah gawang tim A dan salah satu pemain tim A melakukan pelanggaran. Maka hukuman untuk tim A adalah, ya jawabannya adalah A, tendangan penalti. Posisi yang benar pada saat menghentikan bola dengan telapak kaki dalam pertandingan sepak bola yakni cenderung ke arah, ya A, ke arah depan. Tujuan utama menerapkan pola serangan dalam pertandingan sepak bola adalah, ya C, memasukkan bola ke gawang lawan. Heading adalah teknik yang populer untuk serangan di depan gawang. Dalam melakukan heading, sikap otot leher yang benar dalam teknik dasar menyundul atau heading bola adalah, ya A, dikeraskan. Dalam sebuah kompetisi sepak bola antara tim A dan tim B, tim A sudah datang dan lengkap pemainnya dan ofisialnya, sementara tim B belum datang. Setelah dipanggil oleh panitia, tim B sebagian pemain sudah datang dan yang lain masih belum datang. Apabila pada waktu yang ditentukan oleh panitia, yaitu 15 menit setelah dipanggil pertama, pemain tim B belum juga lengkap pemainnya dan pertandingan akan dimulai dengan syarat batas minimal pemain tim B dalam permainan sepak bola di lapangan adalah, ya B, 7 orang, minimal 7 orang. Seorang pemain sepak bola yang menyentuh bola dengan tangan maka akan mendapatkan hukuman, ya A, handsball. Posisi perkenaan bola yang benar dalam teknik menyundul bola yaitu, ya jawabannya B, kepala bagian depan. Yang tidak termasuk tugas asisten wasit administrasi yang di luar lapangan yaitu A, membantu wasit utama dalam mengambil keputusan. Terima kasih dan
teknik dasar yang wajib pertama kali dipelajari oleh pemula ialah, ini khusus dalam permainan bola voli ya, A. Service, B. Passing, C. Blocking, dan D. Smash. Di sini jawabannya adalah B. Kenapa B? B adalah passing. Kenapa harus passing? Bukan service. Ya, dalam permainan bola voli yang paling utama adalah gerakan passing. Karena hidup atau tidaknya permainan dalam sebuah permainan bola voli itu tergantung dari passingnya ya. Kalau bola banyak mati, maka permainan itu tidak bisa tercipta dengan baik. Permainannya tidak akan hidup, maka bola banyak berhenti karena kemampuan passing dari pemain itu masing-masing lemah. Oke, jadi jawabannya adalah B. Passing. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Permainan bola voli diciptakan oleh A. James Naismith, B. Hasletti, C. M. Ludar, dan D. William George Morgan. Jawaban di sini yang benar adalah yang D. Kenapa yang D? Ya, karena menurut sejarah bahwasannya pencipta atau penemu permainan bola voli adalah William G. Morgan. Untuk James Naismith adalah pencipta permainan bola basket. Sedangkan untuk Hasletti yang pilihan yang B itu adalah pengecoh, dan yang C. M. Luther ini adalah seorang tokoh agama yang berasal dari Jerman. Jadi sekali lagi untuk permainan bola voli diciptakan oleh William George Morgan, yaitu yang D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Permainan bola voli diciptakan pada tahun A. 1875, B. 1885, C. 1895, dan D. 1865. Untuk pilihan jawaban yang C, yaitu 1895. Kita buktikan dengan screenshot sejarah permainan bola voli yang saya cari dari blog site yang ada. Oke, berdasarkan sumber dari Wikipedia, bahwasannya bola voli pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani yang bernama William G. Morgan pada tanggal 9 Februari 1895. Ya, betul jawabannya jadi yang C ya, sudah terbukti berdasarkan fakta sejarah yang ada di Wikipedia. Ya, baiklah, langsung saja ke soal nomor 4. Jumlah pemain bola voli dalam, ini salah ketik ya, dalam satu regu adalah A. 5 orang, B. 6 orang, C. 7 orang, dan D. 8 orang. Nah, sini sudah pasti jelas jawabannya yang B. 6 orang. Untuk 5 orang itu biasanya untuk permainan bola basket dan juga futsal. Untuk 7 orang, 8 orang jarang sekali ada permainan yang jumlah pemainnya 7 atau 8. Oke, sudah pasti jawabannya yang B, 6 orang. Oke, untuk soal yang berikutnya yaitu bola voli berasal dari negara A. Amerika Serikat, B. Inggris, C. Perancis, D. Belanda. Di sini jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, tadi sudah kita lihat bersama berdasarkan screenshot fakta sejarah permainan bola voli yang saya ambil dari Wikipedia, bahwasannya permainan bola voli ini berasal dari negara Amerika Serikat, yaitu tepatnya kota Massachusetts ya. Silahkan dibaca lagi di Wikipedia ataupun media yang lainnya. Untuk jawaban nomor 5 adalah A. Amerika Serikat. Baik, kita melangkah ke soal berikutnya yaitu nomor 6. FIVB atau Federation International de Volleyball, induk organisasi bola voli dunia ini ya, terbentuk pada tahun A. 1945, B. 1946, C. 1947, D. 1948. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yaitu 1947. Mari kita buktikan dengan screenshot dari media yang ada tentang fakta sejarah terbentuknya FIVB. Berdasarkan fakta sejarah dari Wikipedia, FIVB didirikan di Paris, Prancis pada tahun 1947.
pada akhir 1940-an, beberapa federasi nasional Eropa menginginkan suatu badan internasional untuk olahraga bola voli. Awal diskusi akhirnya mengarahkan pada Kongres Konstitutif pada 18 dan 20 April 1947 dengan dihadiri 14 federasi nasional yang mewakili 5 benua berbeda. Ya, sudah jelas. Berarti di sini untuk tahun berdirinya FIVB adalah 1947. Baik, untuk soal nomor 7, FIVB dibentuk di negara A. Amerika Serikat, B. Inggris, C. Prancis, dan D. Itali. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tadi kita sudah lihat sama-sama screenshot dari Wikipedia bahwasannya FIVB dibentuk di negara Prancis. Oke, lanjut ke nomor 8. Pemain yang bertugas untuk melakukan pukulan agar bola jatuh di daerah lawan disebut A. Spiker, B. Tosser, C. Libero, dan D. Defender. Jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, tugasnya untuk melakukan smash. Bukan berarti dia smasher, ya, tapi yang tepat adalah sebutannya sebagai spiker. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Set upper bertugas sebagai A. Memukul bola ke daerah lawan, B. Menerima serangan dari lawan, C. Pemain bertahan, atau D. Mengumpankan bola kepada teman. Jawabannya sudah pasti yang D ya. Set upper ini mungkin kalian lebih kenal dengan istilah tosser ya. Ini bertugas membagi bola kepada teman dan pada akhirnya bola tersebut menjadi bola umpan untuk menyerang lawan. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di video ini, nomor 10, yaitu panjang dan lebar lapangan bola voli adalah A. 20 meter x 11 meter, B. 18 meter x 11 meter, C. 18 meter x 9 meter, dan D. 20 meter x 8 meter. Jawabannya yang C. Mari kita buktikan dengan fakta gambar. Nah, bisa sama-sama kita lihat bahwasannya lebarnya adalah 9 meter dan panjangnya adalah 18 meter. Maka sudah pasti di sini jawabannya yang tepat adalah yang C. Ukuran area servis pada lapangan bola voli ialah A. 3 meter, B. 4 meter, C. 5 meter, dan D. 6 meter. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Mari kita buktikan dengan fakta gambar. Nah, dapat sama-sama kita lihat bahwasannya ukuran servis area adalah 3 meter, baik ke samping ataupun ke belakang dari garis tepi lapangan. Namun begitu, biasanya pemain bola voli melakukan servis di tepi luar sudut lapangan bola voli. Kesimpulannya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Baiklah, kita menuju ke soal berikutnya, yaitu nomor 12. Ukuran tinggi net bola voli untuk putra dan putri adalah A. 2,35 meter dan 2,14 meter, B. 2,43 meter dan 2,24 meter, C. 2,85 meter dan 2,42 meter, D. 2,95 meter dan 2,64 meter. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mari kita buktikan sama-sama dengan fakta gambar. Nah, di sini saya mencoba mengutip gambar dari yuksinau.co.id. Situ terdapat keterangan bahwa untuk putra memiliki ketinggian net 2,43 meter dan putri adalah 2,24 meter. Ya, ketinggian itu diukur dari tanah hingga net paling atas. Sekali lagi, ketinggian net itu diukur dari tanah hingga bagian net paling atas. Oke, dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah yang B. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 13, yaitu
induk organisasi bola voli se-Indonesia adalah A. PBVSI, B. FIVB, C. PSSI, dan D. IPSI. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, dengan kepanjangan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Untuk pilihan yang B itu adalah Federation International de Volleyball, yaitu sebuah induk organisasi bola voli dunia. Yang C, PSSI, adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sedangkan untuk yang D, IPSI, itu adalah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Oke, untuk nomor berikutnya, nomor 14. Untuk mengambil bola yang rendah menggunakan A. Passing bawah, B. Passing atas, C. Servis atas, dan D. Servis bawah. Jawaban yang paling tepat tentu saja yang A, passing bawah. Ya, jika passing atas itu biasanya untuk mengambil bola-bola yang berada di atas kepala. Sedangkan servis atas dan servis bawah itu dilakukan untuk memulai permainan bola voli itu sendiri. Jadi kita harus teliti pada soalnya, yaitu untuk mengambil bola. Nah, ini artinya bola sudah dalam permainan ya, bukan dalam sebelum mulai. Kalau sebelum mulai bisa saja jawabannya yang D. Namun di sini adalah bola yang sudah dalam permainan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu passing bawah. Baik, untuk soal berikutnya yaitu PBVSI terbentuk pada tahun A 1945, B 1955, C 1965, dan D 1975. Jawaban yang tepat adalah yang B. Mari kita buktikan dengan screenshot fakta sejarah yang ada. Oke, dapat kita lihat sama-sama screenshot fakta sejarah dari Wikipedia yang saya ambil, bahwasannya PBVSI adalah sebuah organisasi bola voli di Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Januari 1955 di Jakarta. Oke, dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah yang B. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 16. Panjang net pada permainan bola voli adalah A 8 meter, B 8,5 meter, C 9 meter, dan D 9,5 meter. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ini salah ketik ya, 9,5 meter. Jawabannya yang D. Kita lihat dengan fakta gambar berikut ini. Baiklah, bisa kita lihat di sini masih dari kutipan gambar yuxinau.co.id bahwasannya panjang dari net bola voli adalah 9,50 meter. Ya, 9,5 meter, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Baiklah, kita melangkah ke soal nomor berikutnya, nomor 17. Pukulan yang dilakukan dengan cepat dan kuat dalam permainan bola voli adalah pukulan A. Smash, B. Service, C. Passing, dan D. Blocking. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Smash. Sudah tidak ada lagi pilihan ya. Untuk service itu untuk memulai permainan bola voli, sedangkan passing itu untuk mengumpan, dan blocking itu adalah untuk menahan serangan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut. Nomor 18. Pukulan pembuka dalam bola voli ialah A. Passing, B. Blocking, C. Service, D. Spike. Sini pukulan pembuka ya. Biasanya kalau saya memberi soal bukan pukulan pembuka, tetapi pukulan pertama untuk memulai ya. Pukulan pertama untuk memulai dalam permainan bola voli adalah yang C. Service. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Dalam permainan bola voli, satu babak terdapat A 25 poin, B 24 poin, C 23 poin, dan D 22 poin. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, 25 poin.
Oke, sudah sampai ke nomor terakhir, nomor 20. Nomor terakhir di video part 2 ini ya. Nomor 20, servis yang dilakukan dengan melompat setelah bola dilambungkan adalah servis A. Servis atas, B. Servis bawah, C. Servis samping, dan D. Jumping service. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Karena di situ ada kata-kata melompat, sedangkan dalam bahasa Inggris melompat itu adalah jumping, atau tulisannya jumping ini ya. Jumping service. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D.